You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Marc Marquez tertawa disebut bos Ducati sebagai Raja MotoGP, tapi kurang setuju soal pujian lainnya. Pujian tinggi didapat Marc Marquez dengan disebut sebagai sang raja oleh manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi. Dia pun tertawa. Davide Tardozzi menyebut Marc Marquez sebagai sang raja di MotoGP setelah terkesan dengan penampilan memukaunya pada balapan MotoGP Qatar 2 pekan lalu. Diprediksi tidak akan menang dengan mudah, Marquez tetap dapat menguasai akhir pekan dengan manajemen ban yang cerdas. Marc melaju dengan kecepatan 1 menit, 52,5 dan 52,6 detik selama 4 atau 5 lap terakhir sebelum garis finish. Terang Tardozzi kepada AS, itu menunjukkan siapa rajanya. Kecepatan tinggi Marquez pada pengunjung lomba kian impresif karena berbuah rekor waktu lap tercepat dalam balapan MotoGP Qatar, 1:52.561. Sementara pembalap lain lebih pelan hampir sedetik dalam late pace ini. Hanya Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3, yang mendekati kendati Top Gun pada akhirnya dihukum karena pelanggaran batas tekanan udara ban. Tardozzi juga memberi kredit kepada pembalapnya yang lain Francesco Bagnaia, yang finish kedua di IP Qatar, ketiga sebelum penalti bagi Vinales, setelah start dari posisi ke-11. Menurut saya, pabrikan kami bisa mengandalkan sang raja dan pangeran di MotoGP karena ada 11 gelar juara dunia di garasi kami, imbuh Tardozzi. Motornya luar biasa dan kami tidak bisa merasa lebih bahagia lagi. Soal urusan gelar juara dunia, Bagnaia memang kedua dalam urutan pembalap aktif di MotoGP sekarang dengan 1 trofi dari kelas Moto2 dan 2 trofi dari kelas MotoGP. Adapun bagi Marquez, panggilan raja ini hanya menambah daftar sanjungan yang diterimanya sepanjang karir setelah pernah dijuluki The Baby Alien. Marquez dijuluki Bayi Alien karena datang ke MotoGP di era para alien yang asli. Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, serta Casey Stoner yang pensiun dan digantikannya. Ketika ditanya soal pujian Tardozzi tersebut, Marquez tertawa. Kita berada di kastilnya MotoGP, yaitu Ducati hihihi, ujar Marquez sambil terkekeh. Sebuah kebanggaan untuk menjadi bagian darinya. Marquez berusaha tetap merendah. Soal pendapat Tardozzi lainnya bahwa dia saat ini berada di versi lebih komplit, pembalap asal Cervera itu tidak setuju. Dunia MotoGP sempat dibuat geger oleh Marquez ketika dia membuat tantangan menyalip rider-rider lain terlihat mudah pada balapan GP Spanyol musim 2020. Melesat sejak awal lalu melorot ke posisi ke-18 karena melebar, Marquez mengubah petaka itu menjadi ajang untuk unjuk gigi dengan hampir finish di posisi kedua. Hampir, karena Marquez tampaknya memacu motornya terlalu kencang hingga terjatuh di sisa 4 lap lalu mengalami cedera lengan yang hampir mengancam karirnya. Menurut Marquez, dirinya sekarang belum mencapai level seperti sebelum cedera parah. Salah satu pembedanya adalah bagaimana dia dapat memahami batas pada motornya. Ini bukan soal apakah saya merasa lebih baik atau lebih buruk. Saya merasa berbeda, saya merasa seperti cepat tetapi sulit memahami di mana batasnya, tukasnya. Dengan motor, Honda, setelah 10 tahun, saya memahami secara pasti di mana batasnya dan di titik mana saja saya harus meningkat, untuk menyerang. Sementara dengan motor Ducati, baru dipakainya selama 2 musim terakhir, Marquez melihat ruang untuk berkembang, salah satunya untuk melesat di tikungan kanan yang panjang. Dan ya, kita lihat nanti, tetapi sekarang saya berbeda. Lebih baik atau lebih buruk? Berbeda. Saya tidak akan bilang apakah saya lebih baik atau lebih buruk, tandasnya. Marquez akan berusaha melanjutkan perkembangannya dengan tampil pada seri balap kelima MotoGP Spanyol. Sementara itu, Marc Marquez merendah soal dominasinya di MotoGP 2025. Sebut masih, perkenalan, dengan Ducati. Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, memilih bersikap merendah mengenai dominasinya di 4 seri pertama MotoGP 2025. Ia pun menolak performanya musim ini disebut lebih baik dibandingkan musim 2019, ketika ia meraih 18 podium dari 19 seri, sekaligus meraih 12 kemenangan. Dalam 4 seri perdana musim ini,
Marquez menyapu bersih 4 pole dan 4 kemenangan sprint dalam 4 seri pertama, serta merebut 3 kemenangan Grand Prix. Hasil ini membuatnya kokoh di puncak klasemen pembalap dengan koleksi 123 poin, unggul 17 poin atas sang adik, Alex Marquez. Marquez merasa dirinya sudah menjadi pembalap yang berbeda dibanding saat masih berusia 26 tahun. Tidak, jawabnya dalam jumpa pers MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez pada saat ditanya apakah ia merasa berkendara lebih baik dibandingkan 5 tahun lalu. Marquez pun mengenang performanya di MotoGP Spanyol 2020, sesaat sebelum ia mengalami kecelakaan dan dirundung patah tulang lengan berkepanjangan. Ia mengakui kala itu ia tampil superior, tetapi masa-masa yang kelam selama 4 tahun di Honda membuatnya memiliki mentalitas yang berbeda dibanding 2019. Pada 2020, di Grand Prix ini, level saya luar biasa. Sensasi saat itu, bersama kondisi fisik saya dan hal-hal lainnya, benar-benar luar biasa. Memang benar sekarang saya merasa berbeda. Tak berarti saya merasa lebih baik atau lebih buruk. Saya merasa berbeda, saya merasa cepat, tetapi tetap sulit untuk memahami di mana batasnya. Lanjutnya. Selain itu, Marquez meyakini musim 2019 dan 2025 tak bisa dibanding-bandingkan. Pasalnya, pada 2019, ia merasa nyaman di atas Honda karena sudah bertahun-tahun mengendarai RC213V. Sementara itu, 2025 masih merupakan tahun keduanya mengendarai Desmos Edici, yang menurutnya masih jadi masa-masa perkenalan. Dengan motor itu, Honda, setelah 10 tahun, saya tahu persis di mana batasnya dan bagian mana yang perlu saya tingkatkan untuk menyerang. Dengan motor tahun ini, saya masih mencoba menemukan beberapa area yang sudah mulai saya coba di Qatar, ungkapnya. Saya berusaha memperbaiki performa di tikungan kanan, dan di sini saya akan terus melanjutkan karena saya pikir saya bisa membuat kemajuan di situ. Jadi, mari kita lihat nanti. Namun, sekarang saya berbeda. Lebih baik atau lebih buruk? Berbeda. Saya takkan bilang apakah saya lebih baik atau lebih buruk, tutup Marquez. Menjelang MotoGP Spanyol 2025, Marquez memimpin klasemen pembalap dengan koleksi 123 poin, unggul 17 poin dari sang adik, Alex Marquez, di peringkat kedua. Sementara itu, Marquez, jika bisa menang, Alex akan dapat hadiah kecil dari Ducati. Marc Marquez memuji sosok Alex Marquez dan menganalisis peluang pembalap Gresini Racing meraih gelar juara MotoGP karena memakai motor tim satelit. Performa Marc Marquez tidak mengejutkan banyak penggemar di MotoGP 2025, dengan menunjukkan dirinya sebagai tolok ukur absolut di grid dan favorit untuk meraih juara dunia. Namun, yang paling mengagetkan adalah kinerja adiknya, Alex Marquez. Pembalap Gresini Racing ini siap menjadi kompas bagi tim setelah kepergian sang juara dunia 8 kali. Ia telah melakukannya dengan sempurna. Sejak pertama kali menjajal IP24, ia merasa sangat nyaman setelah meninggalkan motor pendahulunya yang rumit. Hasilnya berbicara sendiri. Motor 73 finish kedua di setiap balapan musim ini, kecuali balapan panjang di Qatar, di mana 2 insiden, salah satunya dengan saudara laki-lakinya, mempengaruhinya dan membuatnya turun ke posisi ke-6. Marquez Alentas bersaudara telah memperingatkan kejadian mereka berada di posisi pertama dan kedua sulit terulang sepanjang musim. Namun, Alex menunjukkan kekuatannya dengan mengambil alih posisi pertama ketika Mark crash di balapan Minggu, MotoGP Amerika Serikat. Mereka membuat Francesco Bagnaia frustrasi di atas motor pabrikan. Pada konferensi pers yang diadakan Mark di Madrid oleh sponsor utamanya Estrella Galicia 0. Pembalap 93 melihat lagi situasi adiknya. Ditanya tentang mengapa peluang Alex untuk memperebutkan gelar tidak dapat dipertimbangkan, sang juara dari Cervera itu mengakui bahwa itu akan sulit baginya, karena dia berada di tim satelit dan mengendarai Desmos Edici tanpa evolusi. Di sisi lain, dia tidak mengesampingkan bahwa Ducati akan membuka tangan untuknya, seperti yang telah terjadi pada tingkat tertentu dengan IP23 pada 2024. Untuk Alex, Anda bisa menerapkan, dan mengapa tidak? Tentu saja bisa. Karena dia meraih podium di tahun pertamanya di MotoGP, dan menang di Moto2 dan Moto3. Karena ia adalah pembalap yang hebat, tapi seperti pembalap lainnya, ia harus menjaga segala sesuatunya tetap pada tempatnya. Ia tetap menjaga tekanan seolah-olah memiliki 8 gelar juara dunia. Itu semua tergantung bagaimana motor kami berevolusi. Secara teori Alex tak akan mengalami evolusi, tapi jika ia mendapatkannya, ia akan mendapat hadiah. Ducati seperti itu, jelasnya. Setelah itu, ia mengambil kesempatan untuk memuji Alex dan bagaimana ia menangani situasi sebagai saudaranya.
Saya sangat bangga dengan Alex, bagaimana ia bisa bertahan selama ini. Perbandingannya sangat menjijikan. Ia bisa saja meledak, namun ia selalu bersikap sangat terbuka dan melakukannya dengan sangat alami. Kami berdua saling membantu dalam hal olahraga. Kemudian, setiap orang memiliki strateginya sendiri. Saya harap saya bisa bermain di kejuaraan bersamanya, ujarnya. Terakhir, Mark menjelaskan bantuan yang mereka berikan satu sama lain. Memiliki Alex bukanlah sebuah keuntungan di sirkuit, melainkan dalam karir olahraga kami. Kami membuat satu sama lain lebih baik di rumah. Kami telah saling membantu sepanjang hidup kami, dan kami akan terus melakukannya. Saya menguatkan dia dan dia menguatkan saya. Rider lain juga berlatih bersama, persaingan membuat Anda berkembang, tutupnya.